Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Pajangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP 2 Pajangan. Serta yang saya banggakan siswa-siswa kelas 7 SMP 2 Pajangan. Marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat pada MPLS tahun 2021-2022 dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tentunya sampai hari ini belum ada tanda-tanda berakhir, dan insya Allah kita tetap sehat. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak akan sedikit membahas tentang tata tertib yang diberlakukan di sekolah ini. Semua sekolah tentunya telah membuat satu aturan yang mengatur banyak hal yang meliputi jam masuk sekolah, jam istirahat, jam pulang, tata cara berpakaian, tata cara berpenampilan, tata cara berperilaku, dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut dibuat dan disusun menjadi tata tertib sekolah yang harus ditaati oleh semuanya, terutama siswa-siswa SMP 2 Pajangan. Dengan adanya tata tertib, maka akan terbangun suasana kegiatan belajar mengajar yang tentunya kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, mutu pendidikan, meningkatkan sifat kedisiplinan, dan sebagainya. Tata tertib telah disusun oleh sekolah dengan melibatkan berbagai pihak. Tentunya ada pihak siswa, pihak orang tua, pihak guru, dan komite. Dengan tentunya tidak akan memberatkan siswa tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kalian untuk melanggar aturan tersebut. Agar semua pihak selalu mentaati tata tertib, kita telah memberikan beberapa sanksi maupun hukuman yang sifatnya mendidik bagi pelanggar tata tertib. Sekali lagi, sanksi yang bersifat mendidik, tidak seperti sanksi yang dibayangkan, yaitu berat sekali, tidak. Tingkatan hukuman atau sanksi bagi pelanggar aturan berbeda-beda. Ada sanksi berat, ada sanksi sedang maupun sanksi ringan. Jadi jangan pernah kalian mencoba untuk melanggar tata tertib tersebut. Karena ini akan merugikan kalian sendiri. Insya Allah dengan selalu mentaati tata tertib tersebut, kalian akan menjadi pribadi yang tentunya baik, sukses di masa mendatang. Seperti ini nanti kita akan melangkah kepada apa saja, tata tertib apa saja di sekolah SMP 2 Pajangan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan tentunya tetap semangat, tetap berpikir positif, anti hoak, dan siap divaksin. Dan tentunya kita hadapi pandemi COVID-19 dengan riang. Tetap safe di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan tentunya kita berpikir positif dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya inilah penayangan tata tertib siswa SMP Negeri 2 Pajangan. Ada ketentuan umumnya. Yang pertama, tata krama dan tata tertib siswa ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi siswa dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah, masyarakat sekitar, bangsa dan negara Republik Indonesia yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung proses belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Setiap siswa, yang ketiga, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib SMP 2 Pajangan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Ini tata tertib umum. Nanti dibagi menjadi tata tertib masa pandemi. Ini yang masa umum. Jadi yang kalau ada tatap muka seperti biasanya, kalau pandemi insya Allah berakhir. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang umum lagi, keimanan, ketakwaan, dan kegiatan keagamaan. Yang pertama, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, setiap siswa wajib menjalankan kegiatan ibadah di sekolah yang diatur jadwal pelaksanaannya oleh sekolah. Ketentuan kedisiplinan. Yang pertama, kehadiran di kelas. A. Siswa harus sudah berada di kelas pada pukul 6:45. Yang B. Jika guru belum datang ke kelas setelah 5 menit, ketua kelas atau wakilnya segera memberitahukan kepada guru piket atau pimpinan sekolah untuk memperoleh tugas. Sedangkan yang C, selama berada di dalam kelas dan pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan makan, minum, dan melakukan komunikasi menggunakan piranti elektronik. D. Siswa dilarang melakukan perayaan ulang tahun di kelas dan di lingkungan sekolah yang dapat mengganggu ketertiban. Sedangkan yang E, siswa wajib mengunci kelas. Nah ini nanti tidak selamanya, bisa Pak Bon aja lah. Yang F, selama jam pelajaran berlangsung, siswa dilarang berada di UKS, masjid, ruang internet, perpustakaan, kantin, dan ruang-ruang lain tanpa izin. Mengenai absensi. A. Apabila siswa tidak hadir di kelas, harus memberikan informasi ketidakhadirannya dengan surat atau diserahkan kepada wali kelas, tata usaha atau pimpinan sekolah. Yang B. Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit lebih dari 3 hari, harus disertai dengan surat dokter. C. Apabila ternyata surat keterangan tidak kehadiran siswa yang bersangkutan tidak sah, maka ketidakhadiran siswa yang bersangkutan dianggap alpa. D. Jika pada jam sekolah ada rencana atau izin meninggalkan sekolah untuk kepentingan keluarga, orang tua atau wali siswa mengajukan izin kepada kepala sekolah. Yang E. Apabila sangat mendesak, boleh izin melalui telepon, tetapi harus berikutnya harus membawa surat izin yang disampaikan kepada wali kelas. Selanjutnya adalah tata tertib upacara bendera. Yang pertama, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan ketiga, untuk upacara setiap hari Senin, seluruh siswa harus sudah berada di lapangan pukul 6.45. Berikutnya adalah sopan santun dalam pergaulan. Tentunya yang pertama adalah mengucapkan salam bertemu kepala sekolah. Kemudian hormat dan patuh kepada kepala sekolah, guru, karyawan maksudnya. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Dan tentunya yang keempat, saling menghormati antar sesama siswa, baik yang berbeda agama maupun yang berbeda suku. Kelima, menghormati ide, pikiran, hak cipta orang lain. Yang keenam, menyampaikan pendapat, saran, usul secara sopan, tidak menyinggung perasaan. Yang ketujuh, membiasakan mengucapkan terima kasih.
8. Berani mengakui kesalahan. Nah, ini jarang sekali. 9. Berani menyampaikan sesuatu yang salah atau benar. Yang 10. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dan beradab dalam pergaulan. Dan yang 11. Tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras, atau mengganggu orang lain. Ini adalah ketentuan pakaian seragam sekolah. Yang pertama, hari Senin pakaiannya seragam OSIS, bawah putih, atas putih. Dan yang kedua, hari Selasa sampai hari Kamis pakaian OSIS, atas putih, bawah biru. Dan hari Jumat adalah pakai pakaian pramuka. Dan sedangkan hari Sabtu memakai seragam batik dari sekolah. Untuk penampilan yang kedua adalah memakai perhiasan rambut dan kuku. 1. Siswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan. Siswa putri tidak diperkenankan memakai gelang kecuali jam tangan dan perhiasan lain yang tidak boleh berlebihan. 3. Rambut siswa putri yang tidak berjilbab harus ditata rapi dan telinga harus kelihatan. Bagi yang berambut panjang harus diikat ke belakang. Rambut siswa putra dipotong rapi, bersih, sopan, dan terpelihara dengan ketentuan bagian depan di atas alis, samping di atas telinga, dan belakang tidak menutup kerah leher baju. Rambut tidak boleh dicat. Siswa putra maupun putri tidak boleh berkuku panjang dan dicat. Masuki untuk pelanggaran dan larangan. 1. Pelanggaran ringan. Segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan keimanan, kedisiplinan, kelakuan, kebersihan, dan penampilan merupakan pelanggaran ringan. Sedangkan yang kedua, pelanggaran sedang. Itu ada membolos, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, merusak fasilitas sekolah, menghina teman, guru, apalagi menghina guru ya. Membawa sepeda motor ke sekolah, maksudnya ke dalam lingkungan sekolah, membawa teman yang bukan warga tanpa izin. Sedangkan untuk pelanggaran berat ada melakukan tindakan kekerasan atau asusila, merokok, mengkonsumsi miras, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang, serta melakukan tindakan kriminal. Jenis-jenis sanksi. Sanksi yang pertama adalah pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan diberi sanksi yang bersifat ya pembinaan saja. Dengan ya sekedar pembinaan dari BP atau dari guru. Sedangkan untuk pelanggaran sedang itu 1 kali pelanggaran sedang maka orang tua dipanggil dan diberi peringatan. Sedangkan untuk pelanggaran berat 1 kali melakukan pelanggaran berat mendapat surat peringatan. Tindak lanjutnya adalah SP1. Itu SP1 itu surat pernyataan 1. Yang kedua adalah SP2 ditandatangani orang tua dan siswa dan itu akan menjadi dianggap mengundurkan diri. Seperti itu. Berikutnya, tata tertib siswa pembelajaran online. Untuk tata tertib online, 1. Kelas online atau daring menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom, WA, atau YouTube untuk tiap mapel. Yang kedua, peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan membawa nama lain karena atau samaran itu akan sulit untuk mendeteksi kalau ada kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, kelas online dimulai pukul 7 sampai dengan 12 siang sesuai jadwal yang telah dibagikan. Selanjutnya adalah siswa harus atau sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik selama 10 menit sebelumnya untuk dimulai supaya lancar gitu. Jika siswa sakit atau keperluan darurat diharuskan izin kepada wali kelas dengan melalui wali murid kepada wali kelas via WA atau Japri atau SMS atau telepon. Selama durasi jadwal pembelajaran online, peserta didik harus di rumah atau dalam satu ruangan. Dan yang
Selanjutnya adalah selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali pembelajaran. Poin ke-8 untuk pembelajaran online, yaitu siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom, grup WA maupun media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Dan ke-9, peserta didik diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Dan selanjutnya ke-10, peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang ditentukan. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung sehingga nilainya di bawah KKM akan mengikuti program remedi yang akan dilaksanakan sebelum penerimaan rapot. Jika terdapat kesulitan atau hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung komunikasi dengan guru bersangkutan atau wali kelas. Terus yang terakhir, apabila ada kendala teknis, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelas atau bisa menghubungi langsung kepada guru mapelnya. Jadi seperti itu ya, aturan atau tata tertib pembelajaran online atau daring. Saya kira itu dulu. Demikian paparan MPLS yang hari ketiga mengenai tata tertib sekolah, dan tentunya tata tertib sekolah sewaktu-waktu bisa berubah. Sewaktu-waktu bisa ada aturan tambahan atau pengurangan tergantung situasi dan kondisi. Dan tentunya selamat belajar, selamat menempuh baru, selamat menempuh kelas baru, selamat menempuh sekolah baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.